Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar materi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Simak videonya baik-baik ya. Anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini adalah 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Betul kan? Karena melalui namanya itu kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa itu Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama dan husna artinya baik. Jadi secara istilah Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah dan agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Kesempurnaan itu tergambar dalam ke-99 Asmaul Husna. Jadi dengan mempelajari Asmaul Husna kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya, ayo anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 5 Asmaul Husna saja ya. Yang pertama ada Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, dan yang kelima ada Al-Ba'its. Semoga kalian bisa memahami makna dari masing-masing Asmaul Husna tersebut ya, dan mengambil hikmahnya. Yang pertama ada Al-Qawiyyu. Kita baca bersama-sama ya. Al-Qawiyyu yang artinya Allah Maha Kuat. Berarti Maha Kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk siapapun. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusnahkan kezaliman dan memberikan hukuman bagi kesombongan orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya
Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang kedua ada Al-Qayyum. Ayo kita baca bersama-sama. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Maksud yang terkandung adalah Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Orang yang meyakini Al-Qayyum adalah mereka yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu memperlihatkan kemandiriannya, tidak menggantungkan urusan yang bisa diselesaikan sendiri kepada orang lain. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian yang ketiga ada Al-Muhyi. Bu Guru ulangi, Al-Muhyi yang artinya Maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, berarti Allah itu memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya untuk memenuhi hajat hidup. Atau bisa juga diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup dan menghidupkan. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat wa rabat innalladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa engkau melihat bumi kering dan tandus. Kemudian apabila kami menurunkan air hujan padanya, ia pun hidup dan menjadi subur. Sesungguhnya zat yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang keempat ada Al-Mumit. Bu Guru ulangi, Al-Mumit yang artinya Allah Maha Mematikan. Maksud yang terkandung dari Al-Mumit, Allah Maha Mematikan ini adalah Allah berhak mengatur atas kematian makhluknya. Manusia tidak akan pernah bisa menghindarinya. Akan tetapi kematian bukanlah hal yang harus ditakuti, karena kematian adalah awal menuju kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, jika ingin bahagia di akhirat, kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang telah dilarangnya. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang kelima ada Al-Ba'is. Artinya Allah Maha Membangkitkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Nah, Allah ini berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Anak-anakku yang solih-solihah, setelah kita mempelajari Asmaul Husna dan artinya, maka selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan contoh perilaku meneladani Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Nah, itu jika kita memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang miskin dan membutuhkan. Yang kedua, tidak sombong dengan memamerkan harta di hadapan orang miskin. Kemudian, memiliki sifat rendah hati atau tawadhu. Kemudian kuat fisik dan mental dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Yang kedua, contoh perilaku meneladani Al-Qayyum. Pertama, tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Yang kedua, hidup harus semangat, mandiri dalam segala situasi dan kondisi, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, dan memiliki kepedulian kepada orang lain. Nah, contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Yang pertama, kita harus bersyukur karena telah diberi segala kebutuhan hidup. Selanjutnya, kita termotivasi untuk selalu berlomba-lomba dalam beramal sholih selama kita masih hidup. Kemudian menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kuasanya Allah. Dengan Allah menghidupkan segala makhluk-makhluknya. Dan kita juga harus menjaga kesehatan dan makan yang halal. Kemudian contoh teladan dari Asmaul Husna Al-Mumit yang pertama adalah mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. Yang kedua, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu mengingat kematian dan memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan sekuat mungkin menjauhkan dari salah dan dosa. Dan selanjutnya menggunakan waktu luang yang dimiliki dengan ibadah ringan namun menambah pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Misalnya berzikir dan sebagainya. Yang terakhir ada al-ba'is. Nah, contoh perilaku meneladani Asmaul Husna al-ba'is adalah menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Selanjutnya, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Kemudian, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik.
membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar dan ilmu yang luas. Kemudian optimis dan tidak putus asa. Dan yang terakhir, bangkit dari kegagalan. Nah, itulah anak-anak video tentang Asmaul Husna. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran ini, serta menunjukkan pengakuan kita terhadap Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.